Sejarah Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus hidrologi. Yang kedua ada perairan laut dan potensinya. Yang ketiga adalah perairan darat dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah pengertian dan siklus hidrologi. Pengertian hidrosfer, ilmu yang mempelajari air yang ada di permukaan bumi. Siklus hidrologi adalah siklus atau perjalanan air permukaan bumi secara kontinu. Yang pertama, evaporasi, penguapan oleh sinar matahari seperti laut, sungai, danau, dan sebagainya. Yang kedua, ada presipitasi, turunnya titik air salju ke permukaan bumi melalui awan atau kondensasi. Yang ketiga adalah intrevitasi dan perlokasi. Air hujan masuk ke dalam tanah, invertasi. Menjadi air bawah tanah itu menjadi perkolasi. Yang keempat, limpasan permukaan air adalah air yang mengalir dari atas permukaan tanah mengalir ke bawah. Aliran bawah permukaan yaitu aliran bawah tanah ke permukaan tanah. Yang kedua ada perairan laut dan potensinya. Perairan laut dapat disertakan sebagai seluruh badan air yang ada di lautan. Berdasarkan sebab terjadinya, yang pertama ada laut integrasi, terbentuk karena penurunan dasar laut mengakibatkan laut semakin dalam. Contohnya Laut Sulawesi dan Laut Jepang. Laut transgresi terjadinya karena kenaikan permukaan laut dan penurunan daratan lalu mengalami peluasan. Contohnya Laut Arafu dan Laut Jawa. Yang ketiga, laut regresi, bentuk melalui proses sedimentasi lumpur daratan yang masuk ke dalam laut akibat erosi. Contohnya daratan Suhul. Berdasarkan kedalamannya, yang pertama ada zona litoral, zona pasang surut 2 meter. Yang kedua ada zona netrik, itu kedalamannya sekitar 200 meter. Sinar matahari bisa tembus sebanyak biota. Yang ketiga ada zona vital, kedalamannya kedalamannya 800 hingga 1800 meter. Sinar matahari tidak bisa tembus sedikit pun ke organisme. Yang keempat ada zona absial yang dalamnya seperti 180 meter. Suhu sangat rendah, tekanan air besar. Yang ketiga ada perairan daratan dan pemanfaatannya. Perairan daratan sejumlah massa air yang dapat di daratan yang tergenang dan mengalir di permukaan bumi. Yang pertama, air permukaan sungai. Massa aliran air tawar dari sumber alamilah di jumlah daratan yang berakhir ke menuju ke laut. Jenis sungainya adalah sumber air sungai, air hujan, air geleter, air mencair, sungai campuran. Berdasarkan letaknya di bagian suhu, zona produksi sebagai penyedia air ke tengah dan hilir. Bagian tengah zona transportasi, aliran tidak terlalu deras. Bagian hilir zona deposisi, aliran tenang. Berdasarkan pada aliran, dendrik atau bentuk sebagai pohon rectangular, dikendalikan struktur geologi Pinate, bentuk sudut lancip. Trills, anak sungai sejajar dengan induknya. Terus ada radial sintergual, arah aliran menyebar secara radial. Central, air sungai mengalir ke
cekungan, manfaat sungai, sistem irigasi pertanian. Yang kedua ada kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga ada jalur transportasi. Yang kedua, danau cekungan atau lembah di daratan permukaan bumi yang berisi air. Manfaat danau. Yang pertama ada danau tektonik, danau Minado dan Paso, danau vulkanik, danau Kerinci dan Batuk, danau tetrovulkanik, danau Toba, danau keras batu lumpur, danau Ayamura, danau glasil Jaya Wijaya, danau buatan waduk. Sebelumnya ini penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada kata kekurangan atau kata yang kurang, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.